Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat Paskah dan selamat datang di Paskah Awards Sekolah Minggu. Di video ini, kakak akan kasih lihat hasil foto-foto dan video lomba Paskah Sekolah Minggu HKI Lipo Cikarang. Dan di akhir, kakak akan kasih pengumuman pemenang di masing-masing kategori lomba. Penasaran kan siapa pemenangnya? Oke, sekarang kita lihat dulu yuk nominasi lomba menghias telur. Bagaimana? Lucu-lucu dan kreatif banget ya adik-adik sekolah minggu. Selanjutnya, mari kita lihat nominasi lomba bernyanyi oleh kelas kecil. Hapuskan dosaku oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Menang bersama Yesus Tuhan, kau menang di dalam peperangan, kau menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Wanita mengulapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Bagus ya, adik-adik sekolah minggu emang pinter-pinter nyanyi nih. Oke, sekarang yang terakhir ya adik-adik, langsung aja. Nominasi lomba menceritakan tokoh Alkitab oleh kelas besar. Ayub kehilangan harta kekayaannya. Harta yang terbesar bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam diri. Ayub memang orang terkaya dalam hal harta kekayaan di seluruh daerah timur. Tetapi ia hidup benar di hadapan Allah bukan karena ia diberkati dengan harta benda tersebut. Ayub hidup saleh karena hatinya sungguh-sungguh terpaut kepada Allah. Ayub mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Suatu waktu, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan sangat berat. Di antaranya, yang pertama, anak-anaknya mati seketika. Yang kedua, ia menderita penyakit kulit. Yang ketiga, hartanya lenyap seketika. Tetapi Ayub tetap setia pada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Abraham dan istrinya, Sarah, sudah terlalu tua untuk punya anak. 20 tahun berlalu, Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Raja Daud, kisah Daud yang bertubuh kecil tapi dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Goliat adalah raksasa yang paling sangat ditakuti oleh Israel. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu. Tokoh Alkitab yaitu Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Zakheus orang yang bertubuh pendek dan kaya raya. Zakheus sering sekali menarik uang yang lebih daripada aslinya. Hal itu yang membuat orang-orang Yahudi benci kepadanya. Pada saat itu Tuhan Yesus ingin berkunjung ke kota Yeriko. Pada saat itu juga Zakheus ingin melihatnya. Tetapi pada saat dia ingin melihatnya, dia tidak bisa melihatnya karena tubuhnya tidak sampai karena tubuhnya yang pendek. Pergilah ke Niniwe untuk memberitahukan ancamanku kepada kota itu, karena aku tahu penduduknya jahat sekali. Niniwe adalah kota yang sangat besar, orang-orangnya sangat jahat. Mereka bukan orang Israel, mereka tidak menyembah Allah. Akan tetapi Nabi Yunus tidak mau menyampaikan firman Allah kepada orang Niniwe tersebut. Jadi Nabi Yunus naik kapal besar dan pergi ke kota lain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba. Ibu Musa mencari cara agar Musa selamat. Ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil. Tapi bayi Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Keren. Wah, nanti bisa nih ya jadi guru sekolah minggu. Oke, waktu yang sudah ditunggu-tunggu, pengumuman pemenang lomba pasca sekolah minggu. Yang pertama, lomba menghias telur kelas kecil. Selamat kepada juara 1 Gilbert Tambah, juara 2 Priscilla Siregar, dan juara 3 Steven Simanjunta. Kedua, lomba menghias telur kelas besar. Pemenangnya adalah selamat kepada juara 1 Airen Tambah, juara 2 Kalista Aritano, dan juara 3 Evan Simanjunta. Oke, kita masuk lomba yang ketiga, lomba bernyanyi oleh kelas kecil. Juara ketiga jatuh kepada Hasea Situmorang. Oleh darah Yesus, aku pulih dan
kedua, Annabel Situmorang. Halo teman-teman, aku akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Dan juara pertama adalah selamat kepada Ivana Marpau. Oke, lomba yang terakhir. Lomba menceritakan tokoh Alkitab oleh kelas besar. Juara ketiga jatuh kepada Ripka Tidak Sitangga. diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya." Juara kedua jatuh kepada Randy Buta-Buta. Harta kekayaannya. Harta yang terbesar bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam diri. Ayub memang orang terkaya dalam hal harta kekayaan di seluruh daerah timur. Tetapi ia hidup benar di hadapan Allah bukan karena ia diberkati dengan harta benda tersebut. Ayub hidup saleh karena hatinya sungguh-sungguh terpaut kepada Allah. Kalimat yang keluar dari mulut Ayub bukanlah kalimat biasa. Kalimat tersebut adalah kalimat agung yang hanya dapat diucapkan oleh manusia yang matang dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan untuk juara pertama adalah selamat kepada Fidel Manuri. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia juga taat pada Tuhan. Ia juga orang yang terkaya di wilayahnya. Ia memiliki ternak yang sangat banyak. Ayub mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Suatu waktu, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan sangat berat. Di antaranya, yang pertama, anak-anaknya mati seketika. Yang kedua, ia menderita penyakit kulit. Yang ketiga, hartanya lenyap seketika. Tetapi Ayub tetap setia pada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Kakak Sekolah Minggu mengucapkan selamat kepada adik-adik yang juara dan terima kasih untuk semua partisipasi adik-adik. Dan untuk yang belum menang, jangan bersedih hati, karena kakak akan tetap kasih hadiah untuk kalian yang sudah ikut lomba. Jadi, semua dapat hadiah ya adik-adik. Dan untuk pengambilan hadiah bisa diambil di hari Minggu oleh orang tua adik-adik saat datang ke gereja ya. Sekian dari kakak Sekolah Minggu, selalu jaga kesehatan dan tetap sukacita ya adik-adik. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.